Oke guys, di video kali ini saya belum merakit kit amplifier lagi, masih menunggu PCB yang saya pesan di JLC PCB untuk project amplifier di video selanjutnya. Sembari menunggu PCB, saya akan buat konten request teman-teman untuk mengetes power amplifier TPA 3116 yang versi 2.1. Dan berikut ini amplifiernya. Ini saya beli dari toko lokal ya. Kisaran harganya kemarin sekitar 180.000, sudah plus ongkir ya. Kit ini pasti teman-teman sudah banyak yang tahu, terutama yang suka power amplifier kelas D ya. Karena amplifier kecil ini cukup populer dengan harga yang relatif murah, dan perakitannya pun juga sangat mudah dengan hanya menggunakan tegangan asimetris atau non CT. Dari mulai 12 volt sampai 24 volt DC, amplifier ini sudah bisa bekerja. Amplifier TPA 3116 ini serinya XR139. Ini sistemnya 2.1 ya, 2 speaker satelit dan 1 speaker subwoofer. Saya juga pernah membuat amplifier dengan IC TPA 3116 ini tepat 3 tahun yang lalu dengan desain PCB layout saya sendiri, dan saya khususkan untuk penggunaan speaker subwoofer 2 coil di video ini ya. Oke, coba kita review dan saya akan berikan tips upgrade komponen amplifiernya supaya lebih enak. Hanya beberapa komponen vital saja ya yang di upgrade, tapi sangat berpengaruh untuk performa dan kualitas suaranya. Kita mulai dari preampnya ya, dari depan. Preampnya ini menggunakan 2 buah IC dual op amp. Dan IC yang digunakan ini sepertinya tidak original, terkesan yang murah. Jadi sebaiknya kita ganti yang lebih bagus. Bisa menggunakan IC NE5532, JRC4558, TL072, atau IC dual op amp lainnya. Karena preamp ini fungsinya mengolah sinyal audio yang paling depan. Kalau paling depan itu sudah jelek, pasti keluaran amplifiernya juga ikut jelek. Jadi saya rekomendasikan untuk mengganti IC op amp-nya. Untuk potensionya ini sudah bagus menggunakan potensio silet atau tertutup ya, jadi tidak mudah kemasukan debu. Kemudian terminal biru ini juga biasa ya, kalau gak pas masangnya itu kabelnya pasti sering lepas ya. Terminal ini bisa diganti yang lebih bagus atau disolder langsung. Kalau untuk supply-nya lebih baik pakai soket DC-nya daripada terminal yang biru. Untuk audio inputnya sudah cukup lah. Ini bisa pakai terminal 3 pin dan juga bisa menggunakan jack 3,5 mm. Kemudian kita coba lihat IC TPA-nya. Kita buka heatsink dengan melepas baut dari bawah. Oke, sebelum lanjut videonya, saya akan berbagi tips bagaimana cara order PCB di JLC PCB. Simak video berikut ini. Pertama-tama kunjungi situs jlcpcb.com, kemudian login atau daftar dahulu jika belum punya akun di sini ya. Lalu klik order now. Setelah itu muncul halaman baru lagi. Kemudian klik add your Gerber file, pilih file Gerbernya dan klik 2 kali. Tunggu file Gerbernya diupload. Oke, setelah selesai upload maka akan tampil file PCB layoutnya. Ini tampak atas dan ini tampak bawah. Kemudian pilih opsi PCB-nya. Ini untuk dimensi sudah terisi otomatis. Kemudian layarnya juga sudah terisi otomatis. Di JLC PCB juga sudah tersedia warna masking ungu yang harganya sama dengan warna hijau. Ini sangat murah ya dibanding situs cetak PCB yang lain. Dan ini kalau sudah oke, kemudian klik save to cart, kemudian selesaikan pembayarannya di halaman selanjutnya. Untuk IC TPA-nya ini sepertinya asli, tapi kok markingnya ini sablonan. Ini dikerik bisa hilang ya tulisannya. Entah asli TPA 3116 atau TPA 3118 ya, atau bahkan nanti TPA 3130, karena ketiga IC tersebut memiliki pin yang sama dan voltase juga sama, tapi beda fisik. Kalau TPA 3116 platnya ini ada di atas ya, sedangkan TPA 3118 dan 3130 itu berada di bawah.
Entah, nanti kita coba buktikan dengan tes load dan mengetes beberapa proteksinya. Ada proteksi overcurrent, nanti akan terlihat ya, ini IC asli TPA 3116 atau bukan. IC yang kiri ini untuk speaker satelit dan yang kanan untuk speaker subwoofer. Untuk speaker subwoofernya itu modenya PBTL ya, jadi 2 power output digabung jadi satu untuk mengendalikan speaker subwoofer. Untuk jalur speakernya ini cukup kecil, hanya sekitar 0,7 mm ya kira-kira. Kemudian untuk rangkaian LPF-nya, ini sangat vital. Jadi penggunaan komponen yang lebih bagus akan berpengaruh dengan kualitas suara dan performanya. Komponen yang utama diganti adalah induktornya. Core induktornya ini cukup panas ya, mungkin kurang cocok dengan frekuensi tinggi. Karena frekuensi atau speed PWM-nya bagian speaker satelit itu sekitar 400 kHz dan bagian subwoofer itu 200 kHz. Kok bisa 200 kHz ya? Entah kenapa ya. Padahal di datasheet itu minimal sekitar 400 kHz. Untuk core-nya itu bisa diganti dengan core Micrometal T106-2 seperti ini. Di toko online lokal banyak yang jual ya core seperti ini. Nilai induktansinya itu harusnya berbeda ya antara power yang satelit dan power subwoofer, tapi yang dipakai dikit ini semuanya sama ya, padahal PWM speednya itu berbeda. Untuk power yang satelit itu sebaiknya menggunakan induktor 10-15 microhenry dengan kapasitor LPF nya diganti 470 nanofarad sampai 680 nanofarad. Kalau untuk subwoofernya bisa menggunakan induktor 15-22 microhenry dengan nilai kapasitor LPF-nya 1 mikrofarad supaya lebih maksimal ya. Jumlah lilitan untuk power yang satelit itu 20-25 kali lilit. Kalau untuk yang subwoofer itu sekitar 30-40 lilit dengan diameter kawat 0,7 mm. Atau kalau teman-teman nggak pengen ribet ngelilit induktornya, teman-teman bisa menggunakan core yang model seperti ini dengan rating current minimal 3 ampere. Induktor seperti ini bisa teman-teman beli di situs utsource.net. Dan di utsource.net ini cukup lengkap ya komponennya. Ada banyak sekali komponen di sini. Harganya juga cukup murah. Saya sudah berkali-kali beli di sini. Komponennya itu berkualitas dan tidak palsu. Serta pembayarannya itu juga cukup mudah, bisa menggunakan PayPal atau kartu kredit. Jika teman-teman ingin beli di utsource.net, silahkan kunjungi link yang ada di deskripsi. Untuk kapasitor LPF, nilainya sudah saya sebut tadi. Upgrade-nya gunakan kapasitor yang lebih bagus. Misalnya menggunakan kapasitor Wima, tapi harganya jadi lebih mahal ya. Kalau nggak salah, sebiji kapasitor Wima 100 volt 470 sampai 1 mikro itu harganya sekitar 10 sampai 15.000. Diganti semua ya tinggal kalikan 6 kapasitor LPF. Jadi segitu saja yang sebaiknya diganti supaya lebih bagus dari segi kualitas suara dan performanya. Lanjut kita pasangkan heatsinknya lagi. Untuk heatsinknya ini juga sebaiknya dikasih pasta ya. Kalau yang saya beli sekitar 4 tahun lalu itu masih bagus, ada pasta heatsinknya, dan IC op-amp-nya itu lebih bagus dari yang sekarang. Mungkin harganya yang dulu itu lebih mahal ya. Saya beli 4 tahun lalu itu harganya 250 ribuan. Dan kualitas komponennya itu berbeda ya dengan yang ini, tapi tipenya juga sama, XR139. Oke, lanjut kita tes keluaran daya amplifier ini. Kita tes secara kontinu untuk keluaran daya watt RMS nya sebelum cacat sinyal atau klip. Ini saya pasangkan voltmeter DC di terminal supply untuk melihat tegangan supply-nya. Power supply-nya nanti saya gunakan 14 volt dan 24 volt. Dan untuk bebannya saya menggunakan resistor dummy load dengan beban 4 ohm. Ini 2 kali 2 ohm yang saya seri. Dan nanti akan saya tes juga di 2 ohm.
Untuk pengetesan saya hanya tes yang bagian subwoofer. Kalau untuk bagian satelitnya atau speaker stereonya nanti tinggal dibagi dua saja daya total dari yang power subwoofer. Untuk pengukuran keluaran arusnya saya pasangkan tang ampere di jalur output. Kemudian voltmeter AC untuk mengetahui tegangan keluaran. Ini serta saya pasangkan osiloskop untuk melihat keluaran sinyalnya, apakah sudah cacat, klip atau belum. Untuk inputnya saya ambil dari audio generator dengan frekuensi 100 Hz. Untuk volumenya ini saya buka dari master potensio yang paling kanan ya. Dan paling kiri ini potensio subwoofer saya buka full. Langsung saja kita gas volumenya, dapat berapa volt dan ampere sebelum cacat atau sebelum mencapai klip. Daya RMS sebelum mencapai klip yaitu 8,33 volt dikali 1,72 ampere yaitu 14,3 watt. Itu di tegangan 13,8 volt. Oke, selanjutnya kita coba di tegangan 24 volt dengan beban yang sama di 4 ohm. Lanjut kita gas volumenya lagi. Di tegangan 24 volt kita dapat keluaran sebelum klip yaitu 14 volt dikali 2,95 ampere. Jadi dayanya 41,3 watt di beban 4 ohm. Tegangan supply-nya drop di 23,8 volt atau drop sekitar 0,2 volt. Kok kecil ya keluarannya daripada di datasheet? Kemungkinan IC-nya ini bukan TPA 3116. Itu masih kemungkinan ya. Oke, lalu bagaimana kita coba tes di 2 ohm? Ini resistornya saya pakai 1 biji yaitu 2 ohm. Langsung saja kita gas lagi volumenya. Dan ternyata sebelum klip amplifiernya sudah protect. Protect atau trip ini karena over current ya. Kalau temperaturnya itu bukan, karena heatsingnya cuman anget dan masih bisa dipegang. Oke, kita coba lagi ya untuk memastikan apakah ini protect dari over current. Nah, ini protect lagi sebelum mencapai 5 ampere ya. Ini adalah over current protection. Jadi penggunaan 2 ohm kit yang ini tidak cocok ya. Ini maksimalnya di 4 ohm saja. Kesimpulannya dari data kemungkinan IC ini bukan AC TPA 3116. Karena kalau dilihat dari watt RMS-nya masih jauh dengan datasheet IC TPA 3116. Dan kalau dilihat dari datasheet TPA 3116 ini
overcurrent protect-nya itu bisa sampai 7,5 ampere ya. Berarti kalau dilihat dari datasheet, kemungkinan ini adalah IC TPA 3130. Mungkin di repack atau gimana ya ini ya, atau di sablon ulang, saya juga kurang tahu. Soalnya dari data ini mirip dengan TPA 3130, bukan TPA 3116 atau TPA 3118. Karena ketiga IC ini cocok, konfigurasi pinnya itu sama, tegangan minimal dan maksimalnya juga sama. Tapi kok banyak yang review bisa dites speaker 12 bahkan sampai 18 in? Ya memang bisa, tapi ya nggak mungkin maksimal kalau dipakai speaker besar dan itu asbun ya, alias asal bunyi. Dan pasti kalau ditambah volumenya sampai maksimal, suaranya bakal pecah karena itu sudah klip. Apalagi kalau cuma menggunakan tegangan 12 volt. Dan saya rekomendasikan kit ini menggunakan tegangan 24 volt. Kalau menggunakan baterai 12 volt, sebaiknya ditambahkan DC step up ke 24 volt, minimal 5 ampere ya. Oke, cukup sekian video review kit TPA 3116 2.1. Jika ada yang salah mohon dimaafkan. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa untuk klik like, share, dan subscribe. Terima kasih.